Ad-darsul al-hadi, ad-darsul hadi wal isruna. Isruna. Jadi yang pertama itu ada kosakata seperti Kum. akumu, bisa juga ya akifu. Boleh. Sama ya. Berdiri. Hmm. Yang banyak yang pakai kum biasanya. Kumu. Selanjutnya di situ akhruju. Keluar. Akhruju, kemudian finaun. 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 Itu finaun pekarangan. Ada juga di situ kemudian ayyuha. Ayuha dengan ya sama ya. Iya. Tanya Tapi dulu kayak yang berdiri itu loh. Akumu itu aslinya berarti akumu ya? Dari koma. Enggak, itu Iya. akamu kan mestinya. Akumu. Jadi akumu gitu. Iya. Nah, ya, makasih. Akumu. Ya. aku. Gitu. Jadi akoma jadi kowama. Nah, biasanya kan dari hamzah terus huruf berikutnya kan sukun. Jadi itu akamu kan terjadi akumu kan gitu ya. Afala ya. Jadi bukan afala. Wazannya itu dia dari koma enggak ke sana. Dari koma itu fiil apa yang di tengah-tengah azwaf. Jadi ada huruf ilatnya di tengah. Kowama. Dia di ilmu ilal itu adanya dari kowama gitu loh. Makanya jadi koma yakumu gitu. Jadinya pada saat Koma ya. yang paling penting itu habis gitu fiil amarnya kum gitu kan. Maksud saya gini loh. Jadi kowama itu kan identik dengan fa'ala. Setelah menjadi af'ala jadi akumu kan begitu. Tetapi menjadi akumu itu pengertian saya. Gimana? Oh berarti Pak ini wazan ketujuh. Enggak, kalau sebetulnya begini dari fa'ala itu bedakan antara fiil madi, fiil mudore kan gitu loh. Kan kalau fiil mudore jadi fa'ala yaf'ulu kan gitu. Jadi ininya wajannya ke situ. Fa'ala Maksud saya yaf'ulu. gini loh. Maksud saya gini. Tapi Kowama itu wazannya identik dengan fa'ala. Terfa'ala menjadi muta'ati jadi af'ala. Tapi kowama jadi koma tadi jadi akahumu terus jadi akumu. Nah, ini pemahaman saya. Ini gimana ini? Jadi paham. Jadi gini yang paling koma penting berdiri akumu itu mendirikan jadi lazim jadi muta'ati. Betul enggak itu? bentar dulu Bapak. Ini fiil apa dulu? Bapak harus dilihat fiil apa? Fiil madi, fiil mudore, fiil amr. Kalau akifu fiil apa? Akumu fiil apa? Akumu ya. Pertanyaannya fiil apa dia? Fiil madi apa fiil mudore? Mudore. Kalau mudore berarti kan dia dari kenapa jadi akumu tuh yakumu kan gitu kan. Jadi yakumu pada terakhir dia ke-13 akumu, nakumu gitu kan. Iya. Akumu. Jadi di fiil mudore. Kadang-kadang yang rancu itu loh, mudorek apa ini dari fa'ala jadi afala itu loh, yang lazim jadi muta'addi itu kan tambah hamzah juga di depannya. Iya, cuma kan ada
yang terakhirnya lamnya itu, Oh, memnya itu kan doma. Jadi kalau fi'il doma madhi nggak mudhari ada ya. yang doma, Ya, 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 ya. kecuali ada ta mutaharik, Ya, ada ya. tu, tati, gitu. Ya. Itu aja Pak. Jadi jangan jadi kita dihunjamkan. Pertama yang kita cari fi'il apa dulu kan gitu. Ya. Jadi kalau ini fi'il berarti dari fa'ala yaf'ulu. Kemudian fa'alanya itu apa? Koma. Koma itu apa? Qawama. Sebetulnya ada huruf wawu yang terilatkan. Jadi wawunya itu jadi koma pakai alif. Jadi koma pemanjang. Sama juga kola yaqulu. Aqulu. Pada saat aku berkata, aqulu. Seperti itu Bapak. Ya, Pada ya. saat aku berdiri, artinya sedang berdiri. Seperti itu. Seperti Ya. juga akhruju. Jadi kita harus jeli di ngelihat Tasrifnya. fiilnya apa dulu ya. Katakanlah kalau domah, fiil madi nggak ada yang domah kecuali yang hum itu hum. Tapi domahnya itu kan tidak ada huruf itunya, alifnya. Jadi hum, koma yakumu. Jadi koma kalau koma komu kan gitu. Ya, ya. Jadi mu-nya itu dia ada alif, cuma bedanya di situ. Betul jadi mu tapi ada alif. Seperti itu. Jadi yang sering rancu itu ini loh, ambiah di depan ini apakah huruf mudhoroah apa bukan, kan gitu. Kalau ini kan mudhoroah. Yang paling penting A-nya itu dilihat hamzahnya, mudhoroahnya apa bukan. Nah, Dilihat itu. yang bikin mudhoroah itu juga ada tanda di akhirnya, dia pasti doma kan gitu. Itu doma, dia nggak ada tambahan apa-apa seperti af'ulu kan gitu. Kemudian kalau depannya ada an jadi af koma jadi nasab ya. Tapi angel, jadi misalkan akoma misalkan tadi dia berdiri, akoma itu muncul juga mutadinya dari akoma yuk. Jadi pada saat akoma yukimu. Yeah. Gitu Pak. Ya, Jadi maksud saya kalau ada depannya ada an kan jadi nasab. Oh, pada saat dia an. Kalau annya itu untuk film madi nggak berubah. Kalau untuk fi'il mudhore dia itu. jadi nasab. Pada itu saat ada yang sering bikin rancu itu. Cuma pada saat ini kita karena petunjuknya apa? Adaan. Itu aja. Jadi itu dia ambil nasab ya. annya tidak jauh-jauh. Iya, ambil nasab. Berarti ini berubah dia. Dia mestinya kan awalnya kan gitu. Jadi tetap bisa dititeni gitu loh. Yeah. Jadi tapi yang pemula seperti saya kan meniteninya masih rancu. Enggak juga sih, asal lebih lagi saya itu. Dulu ke asal jangan confuse dulu gitu loh. Pertama apa nih ya gitu. Kalau kita udah confuse itu kerepotan. Ataupun tahu-tahu kita mau cepet-cepet, udah seperti ini aja. Itu nanti pada saat kita memutuskan cepet-cepet, kita kesasar. Kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau tidak malu bertanya kan tidak kesasar. Oh ya, kita belum lanjut nih ya. Bagus. Kita ngelanjut dulu ya. Kita belum sholawat dengan ini ya. Pak Widodo ada itu. Kita udah sholawat belum tadi Pak Bagio? Belum. Mari kita lanjut dengan sholawat dan Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ala Ibrahim. Alamina innaka Hamidum Majid. Alamin innaka Hamidum Majid.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li sadri wa yassir li min lisani yafqahu amri. Rabbi zidni Rabbi ilma. zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi kita lanjut ininya. Kita coba mulai Pak Bagio, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Atar-sul hadi wal isruna. Akumu. Akifu. Berdiri. Akhruju. Keluar. Finaun. Pekarangan. Finanya pendek, fa-nya. Finaun. Pekarangan. Ayyuha. Ya. Hai. Atrukun. Ru-nya tidak panjang. Atruku. Iya. Adkhulu. Al-faslu. Ajlisu. Aq'udu. Yang ini yang fiil yang mana aja Pak Pri itu? Keluar. Yang satu fiil, dua fiil. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 enggak. Oke. Pak Bagio udah ya? Ajlisu dengan aku sama ya. Yang kemarin Pak Papri jalasa dengan koada sama Pak ya. Ini kemudian ajlisu sama boleh jalasa boleh koada. Kalau koada jadi ya ko'udu, kalau jalasa jadi ya jelisu. Ya jelisu. Ya, kemudian kalau akunya jadi berarti dia ganti dengan a. Tapi dia punya harokat huruf terakhir lam fiilnya dia domah dengan domah ya, jadi ropa ya. Terus dilanjut Pak Pri mutolaah 1. Mutolaah 1. Anak akumu wa azhabu ilal babi. 2 Pak Bagio. Aftahul baba wa akhruju ila fina il madrasati. Artinya apa tuh Pak Bagio? Aftahu. Aku membuka pintu dan keluar. Akhruju ila fina kepada pekarangan sekolah. Sekolah ya. Perhatikan pada saat aftahu ya dengan yang pertama adhabu wa adhabu gitu ya. Wa adhabu. Pada saat aftahu Apri ada aftahul baba. Itu penjelasannya gimana tuh secara komponen Jadi itu jabatan.
jumlah fi'liyah. Fa'ilnya ana, tapi tersembunyi. Kemudian maf'ulnya baba, al-baba. Albab. Albab. Itu Albab. muncul ya, Kapri ya, muncul ya yang nasab ya. Berapa? Yang nasabnya harokat nasab muncul kan? Ya. Al-baba mestinya anu ya. Babun. Rofa Babun. ya. Rofanya babun. Ngemaful nganu nasab ya. Iya nasab. Nasab. Kemudian Baba. Pak Bagio wa akhruju ila fina ilmad rosati. Coba. Ya sama aja. Berarti wa akhruju saya keluar. Dan saya keluar. dannya huruf apa? Atau Huruf langsung. Saya keluar ke ila ke huruf ila huruf. Iya. Fina i berarti itu wa khruju ila fina berarti itu sudah jumlah mufidah juga. Hei, jangan dibilang. Yang namanya mufidah itu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ingat. Oh ini ya jumlah fi'liyah ya berarti fi'liyah. Jumlah Yang fi'liyah. fi'liyahnya itu yang mana? Akhruju Fi'liyah. tadi. Fi'liyah. Akhruju. Jumlah fi'liyah. Iya, akhruju kan kayak keluar berarti jumlah fi'liyah. Iya. Ya. Tapi ila fina itu ilahnya apa? Ila fina jar, huruf jar. Terus Fina i berarti jar majur. majrur aja udah bilang. Ya majrur lah. Ya. Al madrasati berarti itu tawabi. Dari mana tawabi? Tawabi dari fina i. Saya belum ngajarin tawabi. Belum ya. Saya pikir Tawabi itu apa kan gitu loh. Al-madrasat. Maksudnya yang ada juga sibul jumlah gitu loh. Jadi ila finai itu ilahnya harfu jar, finainya majrur. Tapi di sini kita bilang wa huwa mudhof. Gitu. Finail madrasati mudhof. Kalau madrasatinya mudhof ilaihi. Begitu Pak Bagio ininya. Oh, finai madrasati gitu ya. Iya. Betul. Jangan lagi ada jumlah apa seperti Mufidah. tadi. Jumlah mufidah. Artinya mufidah itu apa? Yang lengkap. Ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Itu dua masih berarti. Kalau ini khusus sudah jumlah fi'liyah. Itu mungkin yang dimaksud Pak Bagio itu kalau al-finail madrasati itu mungkin yang dimaksud tawabi. Iya, maksudnya sama ya kita tapi saya belum mengulas ke sana. Kalau yang udah ini artinya begini, karena apa? Tahu-tahu muncul jumlah mufidah. Yang mana jumlah mufidah? Yang tadi itu dari awal itu jumlah mufidah udah. Pertama ada fi'il, fa'il kan gitu. Ada fi'il disebutinya wa-nya atau ada fi'il, ada fa'il, fa'ilnya tersembunyi. Ila fina. Waalaikumsalam, monggo Bapak. Jadi pada saat jadi gitu aja. Sebetulnya di mana maf'ulnya? Maf'ulnya nggak ada karena ini lazim. Wa adkhulu kan gitu ya. Udah aja ila finai kalau di dalam i'rab itu ila fina jar majrur fina wa huwa mudhof, kemudian al madrasati itu dia sebagai mudhof ilaih gitu doang kan. Jadi tidak ada lagi, jadi perhatikan kalau udah jumlah apa? Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Kalau di mubtada khobar itu ada namanya sibul jumlah, ada seperti gitu. Boleh dibilang juga, tapi ini keterangan doang kan seperti tadi.
ila fina'il madrasati itu cuma keterangan. Jadi ada yang namanya pokok kalimat dan ada keterangan. Tapi tidak dibahas secara seperti di jumlah ismiyah gitu. Udah, walaupun kita bilang oh ini jar majrur ya udah. Tapi kita nggak sebutin oh ini sibul jumlah, nggak lagi. Ini jar majrur. Kemudian juga jadi wahwa ataupun wahwa mudofun. Jadi yang namanya finaun itu sebagai mudof juga dan juga sebagai majrur karena ada ila. Ceritanya Pak Fina'il madrasati berarti itu bisa disambung. Nomor 3-nya apa Pak? Siapa? Saya Pak? Pak Widodo. Pak Widodo. Pak Wid. Iya, terus. Aturukul baba. Jadi artinya apa tuh? Sumanya apa? Atruku itu mengetuk pintu dan masuk ke kelas. Masuk ke kelas boleh. Masuk ke dalam kelas juga boleh. Artinya kemudian wa adkhulul fasl, masuk kelas boleh, atau ke kelas ya, seperti itu. Jadi pada saat summa aturuku itu jumlah apa tuh? Oh ini atrukul baba masih di muting. Atrukul ba. Oh, mengetuk pintu kemudian sumanya apa sumanya? Suma itu ini kata sambung. Atrukul baba fi'il jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Atruku fa'il al-baba maf'ul. Enggak, atrukunya itu apa? Fi'il wa fa'il gitu. Fi'il wa fa'il, fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Al-baba maf'ul. Wa adkhulul. Wa adkhulul. Wa-nya apa? Wa atof. Adkhulu fi'il al-fasl ini. Jadi kalau udah bilang fi'il wa fa'il gitu. Fi'il wa fa'il ada di dalamnya, di ini ada fi'il wa fa'il dan maf'ul fasl. Faslah. Dari sebenarnya munculin nasabnya al-faslah itu al-faslah maf'ul. Assalamualaikum Pak Min. Waalaikumsalam. Paket kuntet ya. Saya belum bisa pakai SMS banking ya, calonnya dulu ya. Belum bisa nganggo SMS banking. Tapi sudah ada anunya apa? Sudah ada kemarin dimasukkan uang Bank Mandiri. Oh ya, pakai Livin ya. Livin ya. Ya, nanti kalau ada waktu tak ke sana. Rumah. Mulai dong. Wes ini Pak Priyadi malah mute gitu. Assalamualaikum Pak Amin. Ya. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Ya alhamdulillah. Mungkin dengan ini baca bismillah. Pak Widodo kan di rumah itu ya. Itu salah satu aja mungkin supaya suaranya tidak mendengung. Iya. Suaranya mendengung. Iya, itu kan ada HP deg-degan.
Udah enggak bunyi lah, Pak. Masih. Meskipun mute itu nganu juga. Apa Enggak sinyal bunyi enggak sekarang? masih. Oh gitu. Itu kalau ada dua HP berdekatan ya gitu itu. Salah satu aja. Jadi ada distorsi, sini aja deh. Iya. Distorsi. Jadi berarti di sini aja deh. Gitu ini kan Di-off-kan. di-off-kan aja nggak apa-apa. Kemudian Pak Amin, Ya. Amin baca Bismillah selawat deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallaita ala Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Raditu billahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ada yang keempat Pak Amin, bisa dilanjutkan Pak. Keempat ya. Dah. Uqailul baba. Uqfilul ya. Uqfilul baba wa arji'u ila makani alal maq'adi. Summa ajlisu. Summa Summa nggak dibaca. Oh, terusnya belum ya. Summa ajlisu alal maq'adi. Pak Amin ini susunan apa? Jumlahnya jumlah apa ini? Uqfilul baba. Sebentar, ufilunya Pak Amin udah melihat jelas nggak? Itu antar katanya apa itu? Isim fi'il. Uqfilul baba fi'il katanya nih. Hah? Ufilu apa? Aduh, uqfilu. Kita ngelihat setiap ini ufilu. Oh ada u gitu ya. Ingat. Ufilu jangan-jangan dia sebagai jangan-jangan isim. Kalau isim jadi ini bisa-bisa mudhof nih. Ada alif lam sih gitu kan. Bisa gitu ya. Jadi kebingungan, masih kebingungan belum? Jadi kalau kita belum kebingungan, dilihat yang seperti begini, yang domah di Awal. belakangnya itu, ya, domah yang di akhir kata itu kan domah tuh. Yang pertama ukfilu. Pada saat ukfilu, dia kan dari apa? Kofala. Akfala kan gitu. Nah itu papri itu. Kebingung yang ini kan bisa bingung ya. Akfala. Akfala itu artinya apa? Dari itu menutup. Oh, menutup. Lalu dulu pelajarannya kan udah ya dulu ya. Aduh, lupa juga nih ya. Nah, ya nggak apa-apa nih. Dari kofala itu menutup. Menutup. Jadi pada saat jadi kofala jadi akfala. Akfala itu karena dia dari kemudian akfala yukfilu. Fil mudorenya. Fil mudorenya. Jadi kita telaah itu. Memang ada sesuatu yang ini kalau Pak Pri bilang ini majhul apa bukan ya, ada upan begitu ya, berpeluang seperti itu. Ini majhul. Kalau majhul fil apa? Enggak ada yang huruf keduanya itu fa fiilnya sukun. Perhatikan. Kalau yang kalau misalkan ukfilu itu kan menutup. Kalau ditutup, jadi di situ kalau ditutup, jadinya kalau aku
Kalau ditutup Menutup susah. pintu. Nah, pasti dia larinya ke huruf yang pertama dari yukfilu. Jadi Iya. dia larinya ke model yang pertama, yukfilul, menutup. Jadi Menutup kan ya. seperti itu. Sedang menutup. Tapi kalau yukfilu dia sedang menutup. Kemudian kalau ditutup itu jadi ukfalu, yukfalu gitu loh. Yukfalu ditutup. Yukfalu seperti gitu, dia make fi'il mudhorenya tidak di aku ditutup gitu. Yang ditutup kan apa ya? Nah, jadi yang kalau ditutup itu kan pasif, jadi fa'ala, jadi fu'ila kan. Jadi kalau untuk yang apa mutaaddi seperti katakanlah kalau mutaaddi itu dia kan perlu objek. Perlu objek ya. Pada saat perlu objek, dia ditutup, apa yang ditutup? Misalkan seperti gitu. Jadi dari menutup ditutup apa? Pintu. Jadi ada yang sebagai pengganti namanya naibul fa'il, tapi belum ke sana saya ini, jadi bingung juga nanti ini. Saya belum ngajarin apa yang ngebuka masalah muta'addi yang pasifois ataupun majhul dengan yang apa majhul dan apa Pak Pri? Satunya maklum. Majhul maklum. Ya. Majhul maklum. Maklum dan majhul belum ke sana. Tapi yang paling penting Pak ini bagaimana caranya kita niteni seperti ukfilu. Karena pertama kosakata kita belum kuat gitu ya, belum banyak. Kosakata belum banyak, jadi kadang-kadang kebingungan untuk ini isim apa fi'il atau kan gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau perhatikan kalau isim, masa isim ada Nggak ada apa? tanda-tanda. Nggak ada tanda-tanda tanwin. isim. Ya, isim kok nggak ada tanwin gitu, atau ternyata ya memang kalau kita nggak banyak ini nggak niteni tasrifan yang mudore, itu kebingungan, kita nggak bisa nebak ke sana gitu ya. Tapi pada saat ada tanda-tandanya seperti di situ ada al-baba, oh berarti nih dia maf'ul. Yang bikin maf'ul kan fi'il. Iya. Maka seperti gitu sih ya, Pak, secara otomatis walaupun kita bilang ini asal kita udah tahu maf'ul. Oh ini kok baba, berarti ini pintu. Titik-titik berarti oh ada fi'il di depannya, gitu-gitu aja kira-kira sih yang lebih mudah. Jadi kira-kira untuk mendeteksi itunya gimana? Kalau Pak Pri gimana Pak Pri? Kalau jenengan yang udah ini. Kalau yang pernah saya share itu jumlah fi'liyah itu ada 2. Kalau yang satu itu lazim muta'addi, yang satu itu yang pasif apa? Majhul. Nah, jadi kalau yang pertama itu fi'il itu hubungannya dengan fa'il. Tapi kalau yang majhul itu yang kalau wajahnya dari fa'ala jadi fu'ila itu naibul fa'il. Kalau pemahaman saya gitu. Jadi ada dua jadi gini, jumlah fi'liyah itu ya itu. Yang ini yang fu'ila jadi naibul fa'il, fa'ilnya biasanya tersembunyi gitu. Pengertian saya lah itu. Ya kalau Pak Pri kan jadi fu'ila. Nah ini kan nggak ada fu'ila. Fu'ila kan kalau maksudnya kalau fu'ila itu fi'il madi. Ini ada huruf berpeluang mudhoro'ah. Ada huruf mudhoro'ahnya itu berarti di mudhore. Di mudhore, dan perhatikan pada saat ukfilu dia bukan wajan 1 sampai 6 tetapi dimuncul di akfala gitu loh. Tapi pada saat akfala yukfilu di mudhorenya, berarti oh ukfilu ini adalah mudhore daripada
fa'altu. Jadi subhanallah. Jadi pada saat af'ala, jadi af'altu itu menjadi ataupun af'altu menjadi ukfilu gitu. Kan tu-nya itu ananya jadi u. Pada saat yukfilu, yukfilani, yukfiluna, seperti itu. Pada saat ukfilu, nukfilu, seperti gitu. Ada ukfilu, nukfilu. Jadi ini perhatikan, yang pertama yang harus dilihat tuh baba. Baba itu kan dia nasab itu karena apa? Karena dia maf'ul, berarti di sebelumnya tuh pasti fi'il. Nah, kemudian pada saat ukfilu ingat ada af'ala yuf'ilu, berarti berpeluang dia itu adalah domir hanya, bukan artinya satu kata dengan apa? Dengan kata-kata rangkaian berikutnya, dengan huruf-huruf berikutnya, bukan. Tetapi dia terpisah karena ada yang menunjukkan indikator dia itu fi'il. Jadi ukfilu itu fi'il. Jadi jangan lagi kalau udah fi'il tinggal fi'il madhi apa mudhari gitu aja. Amin. Mudhari. Jika pada saat fi'il mudhari kemudian ini domirnya domir apa? Itu saja. Jadi kan ada yayu, tatu, kemudian au, nanu kan gitu nggih. Jadi seperti itu huruf mudhari'ahnya. Oh berarti di ini. Kemudian kalau jadi kalau Pak Pri bilang kalau di mudhari itu kalau namanya majhul, mudhari'nya misalkan pada saat yuf'ilu gitu ya, dia jadi yuf'alu, yubah. Tapi yang namanya fi'ilnya yang berubah, yuf'alu. Berarti yuf'alu, yuf'alu, jadi gitu. Nah ini kan kita belum masuk ke sana, jadi sebelum masuk ke sana, jadi dia tidak sama dengan fi'il madhi Pak Pri ya. Jadi seperti saya tidak sama dengan fi'il madhi, artinya dia malah ain fi'ilnya jadi fathah. Jadi yang untuk awalnya tetap dia yu-nya, yukfilu, ukfalu. Kalau ukfalu berarti itu ditutup. Nah, tapi pada saat ditutup itu ditutup apa? Nggak cocok, masa domirnya ana kan gitu ya. Ukfalu ditutup. Biasanya domir pertama dan domir dua. Ya seperti itu. Untuk sedikit menyinggung tentang majhul dan maklum ya. Ada fi'il namanya majhul itu pasif, belum maklum itu aktif. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah yang aktif. Kemudian yang berikutnya coba Pak Amin. Wa arji'u ila makani. Maksudnya apa? Artinya apa? Dan kami keluar menuju tempat apa ya? Makani. Ke tempatku. Tempatku ya. Perhatikan itu Pak, makani. Ingat juga waktu makani itu adalah itu kan mudhof ilaih, ada domir di belakangnya, harus diingat itu makan. Jadi seperti itu, ada makani, maka kemudian makanuka, makanukum, dan seperti itu makanukum, maka nuka, dan seterusnya. Jadi yang begitu-gitu harus kita terasa bisa menikmati. Tapi warjiu itu artinya apa? Dan saya saya keluar menuju. Wah, kalau keluar itu adalah jadi ahruju. Tapi kalau arjimu itu kembali. Oh kembali ya. Dan aku kembali ke tempatku. Ke tempatku. Ya seperti. Summa. Kemudian ajlisu, kami duduk, aku duduk. Nah, aku duduk ya. Halal di atas apa ya? Halal maq'adi. Kemudian yang muhadasah. Muhadasah itu percakapan. Percakapan. Ya. Artinya cerita.
Cerita Jadi ya. muhadasah itu bisa cerita, bisa percakapan, bisa. Monggo Pak Pri diawali. Kum ya Umaru anta takumu wa ana akum Terus wa nahnu naku madza naf'alu nahnu nakumu. oke. Ya. Kemudian kemudian diartikan dulu Pak. Kum. Perintah ini udah berdirilah Hai Umar Oke. ya Terus kamu berdiri dan saya berdiri juga. ya. Jadi kamu artinya telah berdiri. Takumu pada saat kamu sudah berdiri, bukannya telah. Kamu sudah berdiri dan saya Takumu pun kan sedang. berdiri. Ya. Sedang itu kan ada perintahnya kum. Ya, kamu sudah berdiri lah, ya. Sudah di sini bisa sedang, bisa sudah, bisa senantiasa, tapi yang cocok di sini sudah. Oke, kamu sudah berdiri. Kemudian wa ana akumu, dan aku pun berdiri. Terus maka kami berdiri. Dan maka kami berdiri. Coba pengertiannya sudah nyambung belum nih? Pada saat ada perintah, kemudian dia berdiri, saya juga berdiri. Kemudian maka kami semua berdiri. Kami semua berdiri. Jadi antara anta ya, dengan anak itu jadi kami. Seperti itu. Karena kalau perintah harusnya berarti yang adanya di mutakalam yang diperintah. Jadi anta, antuma, antum atau anti, antuma, antuna. Ya, yang diperintah sih seperti gitu. Nah, yang diperintah itu orang-orang yang di hadapan kita kan. Makanya ada anta dan seterusnya ini. Kemudian madza taf'al? Apa Pak Pri? Walah. Apa yang kamu perbuat? Ya, apa yang kalian perbuat? Nafal kami. Nafal. Apa yang kami perbuat? Apa yang kami kerjakan? Artinya apa yang kami kerjakan? Barusan menjadi sambungan dari perintah-perintah awal itu tadi. Kemudian nahnu, kami berdiri, kami semua berdiri. Kami semua sedang berdiri. Kami sedang berdiri, gitu aja cukup, nggak pakai semuanya lagi, nggak usah. Pada saat jadi kalau perhatikan Pak Widodo nanya apa yang kalian kerjakan dari orang lain. Kita bukan dari orang lain. Di dalam kelompok kita ini apa yang kita kerjakan kan gitu ya. Jadi di kelompok kita di situ nahnunya, nafalunya muncul nahnu dan nakumu. Kami sedang berdiri dan berdiri. Selanjutnya Pak Bagio. Bismillahirrahmanirrahim. Idhhab ilal bab. Coba Pak ulangi lagi Pak. Idhabu. Jangan dipantulin Pak. Dal itu tidak mantul. Ini ba kok. Idhabu apa idhaba ya? Sukun. Enggak, maksudnya yang mantulnya dalnya itu jangan dipantulin. Oh, idhabu. Sukun. Iya, betul. Yang di belakang mantul, tapi dalnya jangan mantul. Iya, oke. Idhab ilal babi. Oke. Terus artinya aja deh, langsung. Maka keluar. Idhab keluar. Itu idhab itu pergi. Oh, pergi ya. Idhab pergi ya. Pergilah. Amar itu. Iya, amar ya. Idhab pergilah ilal babi ke pintu.
Kalau yang disuruh 2 orang, Ilal babi. Oh ya, iya ilal babi. Berarti kalau yang disuruh itu 2 orang apa? Ini berapa orang nih? Idhab ilal bab. Itu berapa orang yang disuruh? 1 ya. 1. Kalau 2, Idhaba. kalau 2 idhaba. Kalau banyak sekelompok, Idhabu. idhabu. Kalau Pak Amin, kalau perempuan Pak Amin. Idhabi. Idhabi. Idhabi panjang. Panjang ya. Idhabi. Idhabi terus. Kalau 2, Kalau 2, idhaba. idhaba. Kalau banyak, Idhabna. idhabna. Itu yang harus diingat itu Pak Amin ya. Bahwa Ya. fi'il amr itu bisa 6. Ya. Oke? Nah, jadi seperti itu diingat-ingat lagi. Ilal bab, ke pintu, seperti itu. Dilanjut Pak Bagio, Anta. Anta tadhabu wa ana adhabu. Panahnu habis ya. Panahnu nadhabu. Nah, terus pada saat Mada. anta dulu artinya apa? Anta kamu keluar ya. Pergi. Kamu pergi. Sedang. Kamu sedang pergi. Wa ana dan kami pergi. Dan kami pergi. Pak Ana, kami apa-apa Pak Amin? Ana Wah, itu, Ana kami apa-apa tuh? Saya. Wa ana adhabu, bukan kami Pak Amin. Nasa. Ana. Kalau kami apa? Panahnu. Nah, oke. Jadi anak ini jangan gara-gara nanya panjang begini jadi gerbong ya. Tolong ini ini kan dititeni lagi. Bisa saja kalau dalam keadaan kabut anaknya malah karena anak belum terhunjam di dalam memori kita. Ya, pada saat udah terhunjam nanya ini nggak akan dibilang nahnu kan seperti itu. Ini hanya saya mencoba bagaimana menguatkan saja ya. Wa ana akumu, dan dia bisa kelihatan di akumunya aja itu mudhari ya. Biasanya Kemudian di atas alif itu ada bulatan kecil ya. Ya seperti itu. Kenapa untuk sayanya makhluk dengan Allah itu dibedakan? Kalau makhluk itu wa ana gitu. Tapi kalau untuk manusia yang manusia ini wa ana akumu tidak panjang. Wa ana enggak panjang. Itu aja bedanya kalau di Al-Qur'an. Ya. Enggak. Kalau yang wa ana adhabu. Kalau misalkan di Al-Qur'an itu ada tulisan yang sebenarnya ana ini tulisannya seperti begini. Tapi untuk di Quran tidak dibaca panjang. Dikasih tanda sukun kata Pak Pri. Ya Pak Pri? Bulatan kecil bukan sukun. Bulatan kecil. Bulatan kecil kan sukun Bapak. Tapi Ada, lain. Mushaf ada yang lain. Mushaf ada yang lain. Ada bulan kecil, tapi yang sukun tidak bulan terbuka. Itu diartikan. Ya. Akunya siapa? Akunya makhluk, akunya Kalau panjang, innani anallah. Anaknya panjang, anak Allah itu. Tapi gara-gara ada Allahnya, jadi dia jadi idgham, ketarik. Kemudian yang tadi itu wa nadhabu fanahnu Nadhabu. maka kami keluar bersama-sama. keluar lagi dari tadi seneng banget. Pergi. Belum mau mengganti. Pergi. Belum mau mengganti memorinya. Ya. Hilang.
Wa nahnu nadhabu. Nah, kemudian dia tanya kepada diri kelompok itu apa tuh? Madza nafalu, apa yang kami kerjakan? Jangan kami kerjakan. Kalau untuk bareng-bareng apa yang kita kerjakan? Kita ya. Apa yang Iya. kita kerjakan? Ya. Nahnu nadhabu. Jadi di situ tidak kami tapi kita, okay? Jadi Kita bukan kami tapi kita. pergi. Kita pergi. Kita sedang pergi. Kan Kita gitu, sedang pergi. Ya. Selanjutnya Pak Widodo. Iftahil baba. Anta naftahu wa ana aftahu. Wa nahnu naftahu. Oke. Ini sementara itu. Iftahil baba. Jadi Anta taftahu. Kamu menutup. Wa ana aftahu. Dan saya menutup. Fa nahnu naftahu. Maka kita menutup pintu. Seperti itu ya. Jadi kemudian Iftahi itu bukan amr apa? iya, kita tutuplah. Tutuplah pintu. Ya. Tutuplah ya. Tadi Tutuplah ya. mohon maaf, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya, tutuplah. Jadi ingat kalau untuk amr itu pakailah ya. Saya juga ngelamun berarti. Ya, enggak. Kamu tutuplah. Jadi apa maksudnya? Ini apa? Jadi kamu tutup jangan iftahil, artinya iftahil bab, tutuplah olehmu pintu kan gitu ya. Tapi olehmunya kan nggak ada. Jadi tutuplah pintu itu. Berarti ada yang disuruh. Ya, anta tahu baru antanya kamu menutupnya kan tadi kan sebetulnya walaupun tidak ada itunya, tidak ada kamu tentunya menutup apa? Menutupnya ganti pintunya itu. Anak tahu. Yang sering bikin konfusi itu loh, iftah jadi iftahi. Pada saat kenapa iftahi kan Pak Pri udah tahu ya. Sering nggak apa-apa. Iftahi itu namanya pada saat iftah itu yang namanya fi'il mudhari, fi'il aja tidak ada dia jajem ya fi'il mudhari itu. Tetapi kenapa ini maksudnya bukan jajem, kasroh. Kenapa ini kasroh? Karena kan ada dua huruf yang mati. Ya, dia pada saat dua huruf yang mati, dia akan hanya kan sukun. Jadi setiap fi'il amr itu sukun kecuali yang dua seperti iftah, iftaha, iftahu ya, yang 2 dan 3 itu. Tapi untuk yang mufradnya tunggalnya dia sukun seperti itu. Kemudian perhatikan pada saat kita seperti ini kita bisa membreakdown fi'il amr itu ada 6. Kemudian kita bisa membreakdown juga fi'il mudhari itu ada 14. Kita bisa membreakdown fi'il madhi pun demikian. Nah, sementara yang fi'il itu yang kita ketahui 3 itu saja gitu ya. Kalau yang fi'il nahi itu cuma tambahan ini doang. Terus kemudian ini susunan kalimat seperti ini kita udah bisa membuat kalimat dari hanya seperti tadi kata-kata seperti akumu ataupun yakumu. Jadi yakumu itu ataupun tadi dari apa koma ataupun dari fa'ala udah bisa bikin kalimat kan gitu ya. Nah, dilatihlah untuk membuat kalimat supaya coba pada saat kembali kita ya Umar dari perintah. Awalnya dari perintah, kemudian ternyata dia udah bisa anta takum wa ana akum. Seperti pada saat seperti itu dia udah bisa kamu yang disuruh dengan yang menyuruh itu dia udah bisa mengembangkan untuk menulis kata-kata pada saat begini. Waktu kum ya Umar, ya kan?
Pada saat Kim itu dia fi'il amr. Umar itu diwujudkan isim zohirnya. Pada saat dia berhadapan dengan Umar, bisa saja kum, tapi Umar langsung ngerjain kan gitu ya. Tapi di sini pada saat dia itu panggilan siapa? Umar. Nah, untungnya kalau ada panggilan ini yang jauh bisa juga. Makanya di sini hai. Hai itu untuk memanggil yang jauh sebetulnya. Seperti itu. Kalau yang deket-deket aja langsung dia tidak pakai ya-yaan. Seperti itu. Kemudian anta takumu wa ana akumu. Di sini dia udah bisa mengembangkan. Pada saat seperti tadi ada fi'il amr ya, kemudian ada yang diperintah, tapi yang perintahnya. Kemudian pada saat anta takumu. Di sini anta itu isim apa fi'il? Pak Amin. Isim. Anta ya isim. Isim domir. Sesuatu Domir. kemarin kita kan udah sepakati apa yang di depannya domir itu berarti isim, berarti jumlah ismiyah kan gitu ya. Anta takumu. Jadi jumlah ismiyah antanya sebagai apa Pak Amin? Anta sebagai mubtada. Nah, yang maksud saya seperti itulah yang saya bilang. Kalau dibilang jabatan itu dibilang sebagai itu apa ya, berarti udah namanya jumlah ismiyah muncul di benak kita, ada mubtada, ada khobar. Khobarnya takumu. Dia sebagai apa itu khobar? Khobarnya berupa mufrad apa jumlah? Oh, takumu ya mufrad. Jumlah. Nah, gitu lagi apa sih artinya mufrad? Kalau dia apa artinya jumlah? Jumlah itu kan lebih dari satu kata. Lebih dari satu Kalau kata. takumu tulisnya satu kata, tapi di dalamnya ada berapa kata? Takumu. Kamu berdiri, jadi ada berapa kata tuh? Ini saya kok agak Yang bingung pertama domir. Takumu ya berarti kamu berdiri kan? Ini Iya. Tanya dulu ini kok saya agak bingung ya. Jadi anta takumu itu kalau mubtadanya anta, khobarnya kan harus isim kan. Ini takumu kan fiil. Nah, Jadi karena kita belum sampai ke situ untuk patolitnya. Habis ini sampai juga Bapak ke sana. Oh begitu. Jadi yang namanya khobar ini bisa jumlah Bisa jumlah fi'liyah. ya. Oh. Nah, begitunya. Nah, tapi ini nggak apa-apa. Ini mendahului saya mumpung ada contohnya kan gitu ya. Kadang-kadang menghadirkan contoh juga agak angel bagi saya karena belum profesional. Nah, anta takumu. Jadi seperti itu pada saat udah cukup itu. Misalkan wa yakumu itu saja juga udah jumlah ismiyah. Duanya itu mubtada, khobarnya yakumu. Pada saat ini anta takumu, antanya mubtada, khobarnya takumu. Mubtadanya pemahaman saya lain. saja. Pemahaman saya ini nganu jumlah fi'liyah, anta itu fa'il. Oh, Bapak jangan gitu, Pak. Ini sekarang saya kasih saya ingin membahasanya ini menghunjamkan ke Bapak yang mana mubtada khobar ini juga begini. Jadi dibuang Pak, jangan sampai disimpan yang pemahaman yang seperti itu. Nanti kita akan lebih jelas lagi nanti di bentuk-bentuk yang lainnya seperti huwa, di fi'il. Pokoknya yang di depan itu pada saat dia ada di depan dan muncul isim, mau isim zohir, mau isim domir, dia namanya ismiyah. Jadi tidak mesti ismiyah. Ismiyah itu tidak mesti harus dengan isim lagi, jangan. Pemikiran kita. Jadi jumlah yang paling penting ini dengan jumlah. Kadang kan kita kemarin dikasih tahu bahwa jumlah ismiyah, mubtadanya jumlah, kemudian khobarnya juga jumlah, tapi baru sibul jumlah kemarin kan, dua-duanya kan? Iya. Nah ini loh Pak. Jadi tolong dihunjamkan ininya pada saat. Nah kemudian ini sih subhanallah.
Begitu juga seterusnya, wa ana akumu, sama. Kemudian fanahnu juga begitu, dia berarti dia mubtadanya itu, kalau itu fanahnu itu kan huruf terdiri dari dua juga kan, karena dua kata, tapi dia fanahnu, dia ada huruf-huruf Kami. fa itu maka kan gitu ya, artinya itu sebagai bahasa ininya jenis-jenis apa, jenis penghubung lah, jenis atop ya. Kemudian Atop. takumu itu jumlah fi'liyah. Ya, jadi seperti itu. Sebetulnya fanahnu itu kalau dibilang atop berarti ada maktub, saya belum ngasih yang gitu ya. Jadi belum. Jadi pokoknya anggap nih dua, berarti jumlah juga kan gitu ya. Fanahnu seperti gitu. Dan seterusnya. Kemudian Maksud saya takumu itu kan jelas itu domirnya anta kan, takumu itu. Jadi anta ini kan kadang-kadang enggak disebut, katanya begitu. iya. Oke, Pak Pri. Yang kalau ada bentuk-bentuk seperti ini dihunjamkan saja, seperti kita nanti khawatirnya gimana? Kita nggak paham bahwa khobar itu bisa ada dari jumlah filia. Nah, terus pada saat kita nggak konsisten dengan mubtada dan khobar, ya, yang mubtadanya itu jumlah ismiyah atau diawali dengan isim. Nah, itu yang bikin kita nanti kebingungan. Itu aja khawatir. Memang takumu kan anta. Harusnya kalau dari segi arti, Bapak misalkan tulis anta dan tidak, itu tidak mengapa. Saat dia nggak tulis antanya, mubtadanya dihilangkan. Misalkan takumu fil bilad, di atas lantai, gitu. Fil ar gitu ya. Itu pada saat seperti itu Bapak kalaupun nggak ada fil ar atau fil bilad itu lantai, itu Bapak udah dibilang berubah dari jumlah ismiyah jadi jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu takumu saja udah jumlah fi'liyah sempurna. Ini penjelasan dari saya. Makanya Bapak kembali lagi seperti tadi, ini kalau mindset yang masih kita seperti tadi tolong dijauhin dulu supaya pengertian secara arti itu iya, artinya anta berdiri, kamu berdiri, sedangkan takumu juga kamu berdiri. Gimana Pak? Jadi dibuang Pak ya, yang seperti tadi pada saat munjamkan di depan ismiyah, kalau ada kata ismiyah di depan ada isim maksud saya, berarti itu jumlah ismiyah. Kalau itu sebagai satu jumlah. Kemudian berikutnya sekarang ada Pak Bambang Sutejo, Pak Pri. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang sudah ikut ini, maksud saya udah lama barusan ngikuti belum? Baru aja. Jam 7 tadi. Kemudian yang paling penting, mohon maaf, ini kan mestinya ditulis. Jadi kita ada buku, ada ini ditulis dulu, ada kesempatan, nanti nggak terekam. Monggo diberikan kesempatan untuk nulis. Termasuk Pak Bambang itu yang itu Pak, ditulis dulu aja karena khawatir menguap nanti. Yang ditulis yang mana nih? Mukhadasah Pak? Muhadasah aja. Kalau yang di atas, yang paling penting di muhadasah karena di atas sudah dianggap ngerti kan. Yang kom yang maru ya. Kom yang maru ya. Betul. Ini kan makanya ini perlu ditulis. Jadi cuma baca terus waktu dan tulislah. Maaf saya mandi dulu.
Rasanya yang di meja deh. Oh ini nulis dulu. Meja nulis ya. Ya, Bu. Saya sih mau nulis mana aja kadang. Ya Omar. Udah usia terasa nggak ada nulis jadi begini. Jangan biasa. Iya, saya kadang-kadang malas itu di kasur juga nulis. Ya, Iya, nah, itu yang kita coba dulu. Saya kita ya. Berjalan dulu ke situ. Membukanya aja ya. Itu memang. Pak Pri. Mandi. Mandi Pak Pri. Oh. Malah tokai Iya. Mas. Pak Pri betul-betul juga memang kalau tadi belum mandi. Kalau Dinas biasanya sebelum subuh mandi. Kita kan kalau hari Jumat setiap pagi kan sebelum subuh mandi. Iya, kadang-kadang nggak sempat ya. Ini perlu dikembangkan ya semuanya ya. Antara domir tadi tolong. Jadi lebih menghunjam. Ilal babi. Anta tadhabu. Wa ana adhabu wa ana wa nahnu nadhabu. Nahnu nadhabu. Iftakhil bab.
Anda taftahu. Taftahu. Aftahu. Fanahnu naftahu. Fanahnu naftahu. Mukhadasah. Kum. Kum ya'mal anta taqum fanahnu naqulu madza naf'al nahnu naqum idhabu ila al-bab anta tadhhabu wa ana adhhabu wa nahnu nadhhabu ma ya naf'alu nahnu nadhhabu ila al-bab anta taftahu wa ana aftahu wa nahnu naftahu.
Ganti. Oh, ganti. Apa? Arep mangkat deh. Yo wis rampung wae ora apa-apa lah. Nggo PR. Boleh, boleh. Aku untuk tambahan gawean soalnya. Boleh, boleh. Jadi silakan. Jadi kita kita akhiri sampai di sini dulu. Ini ada silakan dibaca yang saya share di bahasa itu. Nanti dikomunikasikan aja. Nanti saya lengkapin insya Allah. Artinya itu al-ghurfatu, al-hammam dan sebagainya. Itu dulu nggih. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kibaratul masjid dan hamdalah. Subhanakallahumma Astagfirullah. Alhamdulillah.